Mentang-mentang, lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh lo legal formal lo, beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini legal formal diikuti terus kan sama saya. Saya mau langsung tanya ini sama Mas Anang. Mas Anang mendengar tadi statement yang disampaikan oleh Bu Mega soal posisi Pak Jokowi bahwa memang ya Pak Jokowi bisa jadi presiden karena PDIP. Apakah itu juga jadi salah satu faktor satu melemahnya hubungan antara presiden dengan PDIP dan kemudian itu juga akhirnya punya efek domino berpengaruh ke elektabilitasnya PDIP yang menurun? Ya, kalau melihat dari mereka berdua ya, antara Megawati dengan Pak Jokowi atau PDIP dengan Pak Jokowi, sebetulnya sudah banyak tanda-tanda ya. Dari proses tahun 2023, selama 2023, kita melihat posisi Pak Jokowi itu pernah kemudian itu dipermalukan ya di dalam Rapim ya. Bahwa ada posisi Pak Jokowi sebagai presiden pada saat itu meskipun menggunakan atribut PDIP, kemudian Bu Mega melontarkan bahwa Pak Jokowi itu tidak ada apa-apanya dengan PDIP. Nah, kata-kata itu juga kemudian dilontarkan dalam beberapa yang meskipun sifatnya itu adalah dalam tanda kutip guyonan oleh Bu Mega, itu sebetulnya sebagai sebuah merendahkan ya harga diri dari Jokowi, baik dia sebagai presiden maupun seorang kader. Posisi Pak Jokowi sebagai presiden dikata-katakan seperti itu sebetulnya sudah menurunkan simbol-simbol negara, plus juga kemudian sebagai seorang presiden pun juga seorang manusia. Itu juga mestinya secara normal itu menyinggung buat Pak Jokowi. Dan itu diteruskan dalam banyak hal, kemudian dipertajam dengan dua kasus terakhir yang tadi saya sebutkan. Inilah sebetulnya ada mulai awalnya kerenggangan itu terjadi di antara mereka berdua, dan ini karena Bu Megawati adalah sebagai ketua umum PDIP, maka kemudian yang terjadi pada akhirnya Megawati dan Jokowi itu kemudian membawa dampak hubungan PDIP dengan Pak Jokowi. Nah, hal ini kita bisa lihat mulai dari sebetulnya ketika kegambangan Pak Jokowi antara mendukung Pak Ganjar atau calon yang lain, karena pada saat itu Pak Jokowi pernah mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa calon presiden untuk 2024 sudah ada di sini, yaitu tanda-tandanya satu rambutnya putih, kemudian dahinya berkerut atau apa. Itu sebetulnya sebagai sebuah tanda. Tetapi kemudian ketika mulai ada keretakan berkaitan masalah timnas yang tadi saya sebutkan juga 3 periode, yang terjadi adalah Jokowi kemudian mengalihkan dukungannya bukan lagi ke Pak Ganjar. Pada saat itu sebetulnya Pak Jokowi sudah kemudian mengharapkan dari Ganjar ini. Tetapi ketika terjadi keretakan itu, pokoknya jangan sampai yang terjadi adalah dia mendukung pilihan dari PDIP. Andaikan kalau menurut saya sih, andaikan PDIP tidak mengambil Ganjar sebagai capres, Pak Jokowi kemungkinan besar akan mengambil Ganjar. Kemungkinan akan mengambil Ganjar. Dan ini akan membuat semakin kompetisi atas dasar perbedaan kepentingan itu sudah sangat terasa sekali. Plus kalau kita lihat tanda-tanda sekarang, sebetulnya kalau PDIP itu masih merasa dalam tanda kutip kedewasaan berpartainya tinggi, sebetulnya dia masih tetap harus memberikan undangan itu ke Pak Jokowi, datang atau tidak datang. Ketika sudah tahu misalkan ada agenda negara, justru inilah PDIP akan menguji. Seharusnya tetap mengirim undangan, dan bagaimana kemudian alasan dari Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ketika mengatakan tidak hadir karena tidak ada undangan, ya itu sebetulnya sekali lagi saya katakan tadi ya hanya di bibir saja, dan meskipun itu adalah benar.
Meskipun kalau nanti ada undangan, Pak Jokowi juga akan tetap tidak hadir. Begitu, Mas Jasin. Iya, baik. Pak Anang, tadi Anda sampaikan ya di awal soal adanya rasa seperti dipermalukan, direndahkan. Apakah alasan rasa dipermalukan, direndahkan menjadi alasan tunggal hingga akhirnya Joko Widodo bermanuver, merubah pilihannya, mengalihkan dukungannya kepada Prabowo Gibran? Itu rentetan itu Mbak. Jadi itu rentetan sejarah lah dalam tanda kutip ya. Step by step kemudian terakumulasi. Jadi alasan-alasan itu sebetulnya batu kerikil, kemudian dari itu berulang-ulang dan kemudian dalam banyak hal kemudian ada perbedaan dan memposisikan Pak Jokowi itu sebagai bukan lagi sebagai sebuah faktor penggerak utama mesin politik PDIP. Maka disitulah kemudian Pak Jokowi mengambil perahu yang lainnya semacam itu. Rentetannya banyak ya, mulai dari arogansi dari Bu Megawati terhadap Pak Jokowi sebagai seorang kader, disebut juga sebagai petugas partai dan macam-macam. Ini kan kata-kata yang dalam tanda kutip menunjukkan apa ya istilahnya, saya katakan otoriternya atau kekuatan dari PDIP, ketua umum ya, ketua umum Megawati. Atau saya katakan dalam bahasa komunikasi politik itu sebagai sebuah arogansi ketua umum terhadap kadernya sendiri. Bayangkan seorang presiden dikatakan sebagai petugas partai. Kata semacam itu. Ini kan sebetulnya sudah merusak citra demokrasi. Bahwa presiden itu adalah untuk semuanya. Ketika dikatakan petugas partai, maka seolah-olah harus semuanya mengikuti partai. Padahal posisi di Jokowi sudah sebagai pejabat publik. Satu. Kemudian yang kedua dikatakan dalam berbagai forum-forum yang itu dihadiri oleh orang-orang banyak, orang-orang penting, tetapi kemudian merendahkan secara personal Jokowi di hadapan itu. Dan pada akhirnya ketika PDIP itu tidak mengajak pembicaraan untuk menentukan capres dan cawapres tahun 2024. Maka disitulah yang terjadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.